Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir bahwa dunia hari ini sebenarnya bukanlah kejutan bagi orang-orang beriman? 10 hal besar yang kini terjadi di tengah umat sudah lebih dahulu diberitakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1400 tahun lalu. Mulai dari kehancuran adab dalam keluarga, kebangkitan riba, sampai dunia yang dibalikkan. Saat orang bodoh dipuja dan ulama dicaci. Semua itu bukan tanda zaman canggih, tapi pertanda zaman semakin dekat pada penghabisan. Di Lauhul Mahfudz, seluruh kejadian telah tertulis. Kini, satu persatu mulai terbuka. Dan dari 10 nubuwah besar yang sudah terjadi, kita awali dari satu tanda yang paling mencolok di jalan-jalan, di layar ponsel, dan bahkan di rumah-rumah, wanita berpakaian tapi telanjang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, akan muncul di akhir zaman wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, condong pada maksiat dan menarik orang lain pada maksiat. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Kalimat berpakaian tapi telanjang dalam hadis ini menjadi nyata di zaman sekarang. Bukan berarti wanita telanjang secara fisik, tapi mereka mengenakan pakaian yang sejatinya tidak menutup aurat sebagaimana yang diperintahkan syariat. Coba kita lihat jalanan kota besar, mal, media sosial, atau bahkan televisi. Terlalu banyak perempuan yang memakai pakaian ketat, transparan, dan memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutup. Crop top, celana legging yang membentuk tubuh, kerudung yang hanya menjadi hiasan, hingga tren berpakaian tipis yang dijadikan gaya hidup kekinian. Bahkan dalam beberapa acara keagamaan sekalipun, batasan syariat tentang pakaian kadang diabaikan, dengan dalih yang penting niatnya baik. Ini menunjukkan bahwa prediksi dari hadis tersebut bukan hanya isapan jempol. Ia benar-benar telah terjadi. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa makna berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang berpakaian namun tidak menutup tubuhnya secara sempurna atau memakai pakaian yang tipis dan ketat. Sementara Imam Nawawi dalam Syarh Muslim menambahkan, ini juga bisa bermakna wanita yang menampakkan perhiasannya atau bagian tubuh yang menggoda. Mereka tampil dengan niat memperlihatkan diri, baik sadar atau tidak, dan menjadi fitnah bagi laki-laki yang melihat. Di zaman modern ini munculnya media seperti TikTok, Instagram, hingga YouTube Shorts memperparah fenomena ini. Algoritma yang menampilkan konten berdasarkan interaksi membuat konten sensual semakin mudah viral. Wanita yang menari dengan pakaian minim, bergaya seksi, atau menonjolkan bagian tubuh tertentu kerap dijadikan hiburan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, fitnah terbesar bagi laki-laki dari umatku adalah wanita. Bahkan lebih jauh lagi, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain wanita. Sayangnya, banyak umat yang kini melihat fenomena ini sebagai hal lumrah, bahkan membanggakannya. Media mengangkatnya sebagai simbol kebebasan, sementara agama menganggapnya tanda kehancuran. Inilah salah satu bentuk kebingungan umat akhir zaman. Mereka menjadikan yang salah sebagai benar, dan yang benar dianggap mengganggu kenyamanan. Jika hari ini kita melihat betapa gaya hidup terbuka, berpakaian minim, dan tubuh dieksploitasi menjadi tren di mana-mana, maka kita harus sadar bahwa ini bukan sekadar perubahan budaya. Ini adalah nubuwah. Sebuah tanda bahwa peringatan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk masa lalu. Ia sedang berbicara langsung pada zaman kita. Dan satu tanda lainnya yang hari ini tak kalah mencolok adalah ketika seorang ibu seperti pembantu di rumahnya sendiri dan anaknya tumbuh jadi majikan yang keras kepala. Inilah yang disebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Engkau akan melihat budak wanita melahirkan tuannya. Para ulama seperti Ibnu Hajar dan Imam Nawawi menjelaskan bahwa ini bukan sekadar gambaran sosial masa depan, tapi simbol pembalikan peran dalam keluarga.
budak melahirkan, tuannya artinya seorang ibu kehilangan wibawa, anak tidak lagi patuh, bahkan berani memperlakukan ibunya seperti bawahan. Hal ini menjadi nyata hari ini, ketika anak berani membentak, menuntut, bahkan memaki orang tuanya hanya karena keinginannya tak dipenuhi. Pola pengasuhan permisif yang menjadikan anak sebagai pusat segalanya, kini menjadi budaya dominan. Banyak orang tua merasa bersalah jika menegur anak. Mereka takut dianggap kasar, takut dituduh menekan mental anak, atau takut anak tidak menyukai mereka. Padahal dalam Islam, mendidik anak bukan soal membuat mereka senang, tapi soal membentuk mereka menjadi manusia bertakwa. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban." Tapi hari ini, banyak ayah justru takut kepada anak-anaknya. Banyak ibu menangis diam-diam karena anak perempuan yang kini merasa lebih tahu segalanya. Bahkan, mengajari ibunya tentang bagaimana seharusnya berbicara, berpakaian, atau berpendapat. Contoh nyata yang sering viral di media sosial adalah ketika anak marah hanya karena diminta mematikan gadget saat makan, atau ketika orang tua ditegur karena membatasi screen time. Fenomena anak adalah raja bukan lagi istilah sindiran. Ia menjadi realita di banyak rumah. Bahkan tidak sedikit orang tua yang dimusuhi oleh anaknya sendiri hanya karena tak memberi uang jajan tambahan. Dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari disebutkan betapa besarnya kedudukan orang tua. Salah satunya, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad." Nabi bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya." Nabi berkata, "Maka berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Tapi hari ini, berjihad melawan ego sendiri demi taat kepada orang tua justru dianggap lemah. Banyak anak lebih patuh pada idola digital ketimbang pada ibu yang mengandungnya. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan. Ketika anak menginjak kepala orang tuanya, saat itulah rumah bukan lagi tempat berkah. Dan jika rumah-rumah mulai kosong dari adab, maka tak lama kemudian, rumah Allah pun akan mulai kosong dari jamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, "Akan datang pada umatku suatu masa di mana mereka memakmurkan masjid secara fisik tetapi kosong dari hidayah." Hari ini, nubuwah itu terlihat jelas. Di mana-mana kita bisa menyaksikan masjid yang indah, kubahnya berkilau, dindingnya dihiasi kaligrafi emas, dilengkapi lift, toilet mewah, karpet lembut impor, dan lampu gantung kristal seperti istana. Tapi ketika adzan berkumandang, jamaah yang datang bisa dihitung dengan jari. Bahkan saat subuh, suara iqamah lebih nyaring dari suara langkah kaki yang datang ke saf pertama. Fenomena ini bukan sekadar kejadian sosial, ia adalah gejala penyakit spiritual. Banyak umat Islam hari ini lebih bangga pada bentuk masjid ketimbang ruh ibadah di dalamnya. Masjid dijadikan latar untuk konten, tempat selfie saat saf kosong, atau spot wisata religi. Tapi tak sedikit pula yang duduk di pelatarannya tanpa niat sujud, hanya ingin menikmati arsitektur, atau membandingkan dengan masjid lain. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa-fatwanya menegaskan bahwa memakmurkan masjid bukan hanya membangunnya secara fisik, tapi mengisinya dengan zikir, ilmu, dan salat berjamaah. Sementara Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, masjid yang ramai bangunannya tapi sepi dari jamaah adalah tanda kerasnya hati dan hilangnya keikhlasan umat. Di banyak kota besar, data kehadiran jamaah menunjukkan tren menurun, terutama di waktu subuh dan isya. Beberapa takmir mengeluh bahwa hanya imam, muazin, dan 1-2 orang tua yang rutin hadir. Sementara generasi muda lebih aktif di gym atau kafe 24 jam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Syalat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 7 derajat."
Tapi hari ini, Masjid Megah hanya jadi tempat singgah sesekali, bukan rumah ruhani yang hidup. Bahkan ada yang dengan bangga membangun masjid mewah sebagai status sosial, tapi tak pernah sekalipun datang salat 5 waktu di dalamnya. Kita tengah hidup di masa ketika simbol keislaman dikagumi, tapi substansi keimanan dikesampingkan. Masjid menjadi monumen budaya, bukan tempat penghambaan. Ini adalah bagian dari prediksi akhir zaman yang disebutkan dalam banyak riwayat. Jika masjid, tempat paling mulia di muka bumi, telah ditinggalkan oleh umatnya, maka akan muncul pertanyaan besar. Siapa yang sesungguhnya masih butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dari sini, satu tanda berikutnya mulai tampak. Ketika Al-Quran dibaca setiap hari, namun hanya menjadi lantunan bibir, bukan petunjuk bagi hati. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, akan datang suatu zaman, manusia membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokannya. Mereka membacanya tetapi tidak sampai ke hati. Hari ini, nubuah, itu sudah nyata. Banyak umat Islam yang bangga menyelesaikan 1 juz setiap hari, atau khatam tiap bulan Ramadan, namun hidupnya tetap jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran dijadikan rutinitas ritual, dibaca saat ada hajatan, dijadikan background di video dakwah, atau dijadikan tantangan hafalan bersama komunitas online. Tapi apakah benar nilai-nilainya hidup di rumah, di tempat kerja, dan di transaksi sehari-hari? Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid menulis, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tapi manusia menjadikan bacaannya sebagai tujuan, bukan jalannya. Inilah yang sedang terjadi. Banyak yang bangga menunjukkan tilawahnya di media sosial, tapi di saat yang sama, perilaku mereka di dunia nyata jauh dari adab Islam. Fenomena ini disebut oleh sebagian ulama sebagai ria digital, perpaduan antara amal dan pencitraan. Seseorang membaca Al-Quran dengan suara merdu tapi dengan niat agar videonya viral. Padahal dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya tak sampai, hanya lelah yang didapat. Bandingkan dengan para sahabat. Dikisahkan dalam Siyar A'lam An-Nubala bahwa Umar bin Khattab pernah menangis semalaman hanya karena membaca satu ayat dalam Quran, surat At-Tur, ayat 27. Sesungguhnya, kami dahulu ketika berada di tengah keluarga kami, merasa takut akan azab Allah. Ia tak mampu melanjutkan. Dadanya sesak oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, banyak dari kita bisa membaca 1 juz penuh tanpa rasa apapun. Bahkan sebagian hanya membacanya sebagai latar untuk tidur. Jika ini bukan tanda hati yang keras, lalu apa? Lagi, Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untukmu, atau justru hujjah yang menentangmu. Artinya, Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi saksi di hari kiamat. Apakah ia kita amalkan, atau hanya kita lantunkan? Jika hati telah biasa membaca Al-Quran tanpa rasa, maka jangan heran bila tubuh juga terbiasa menjalani hidup tanpa arah. Dan dari kebiasaan membaca tanpa makna inilah, muncul satu tanda berikutnya yang lebih mencengkeram, ketika riba masuk ke dalam setiap rumah, bahkan tanpa disadari oleh penghuninya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, akan datang suatu zaman pada manusia, di mana mereka memakan riba. Barang siapa tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya. Inilah zaman itu, zaman di mana sistem dunia dibangun di atas fondasi utang dan bunga. Dari bank konvensional hingga pinjaman online, dari cicilan kendaraan hingga kartu kredit, semua berjalan di atas mekanisme riba. Riba bukan lagi dianggap dosa, tapi justru jadi standar kelayakan hidup. Orang yang tidak mengambil kredit dianggap tertinggal. Rumah harus KPR, motor harus leasing, pendidikan harus utang, bisnis harus modal berbunga. Bahkan untuk belanja barang rumah tangga pun, kini tersedia cicilan berbunga rendah yang dikemas dengan istilah tenor ringan. Dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan,
orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan gila. Ulama tafsir menjelaskan bahwa riba bukan hanya merusak ekonomi, tapi juga merusak keberkahan hidup. Harta yang bercampur riba akan menarik musibah, menghilangkan rasa cukup, dan membuat manusia selalu merasa kurang meski gaji terus naik. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah ketika umat Islam justru meniru sistem keuangan orang kafir yang berlandaskan riba. Sementara dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya dan dua saksinya. Mereka semua sama." Ironisnya, semua itu kini dibungkus dalam kemasan legalitas dan kenyamanan digital. Dengan satu klik, uang riba berpindah tangan. Bahkan sebagian besar kaum muslimin tidak menyadari bahwa rekening tabungan yang mereka miliki, gaji yang mereka terima, dan investasi yang mereka tanamkan telah bersentuhan dengan bunga yang diharamkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman." Maka sesungguhnya bukan perkara boleh atau tidak, tapi perkara iman atau tidak. Beberapa lembaga syariah memang mulai tumbuh, tapi belum cukup menjangkau semua kalangan. Bahkan sebagian hanya mengganti nama, tapi substansi tetap serupa dengan sistem konvensional. Kita hidup di masa di mana utang lebih cepat daripada niat, dan riba menyelinap lewat pintu yang terlihat sah. Jika riba sudah menjadi pakaian hidup manusia, maka bersiaplah pada tanda berikutnya. Saat ulama dibungkam dan orang bodoh berdiri di mimbar, membimbing umat menuju jurang dengan kata-kata manis yang kosong makna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu secara langsung dari dada manusia, tapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat pemimpin bodoh. Mereka ditanya, lalu memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hari ini peringatan itu tak lagi samar. Kita menyaksikan bagaimana para ulama yang lurus disingkirkan, difitnah, bahkan dikriminalisasi. Sementara mereka yang tak punya sanad keilmuan justru ditokohkan karena punya banyak pengikut di media sosial. Di TikTok dan Instagram, muncul ratusan akun ustadz online yang ceramahnya hanya potongan pendek, penuh kata-kata indah, tapi dangkal dari makna. Lebih menyedihkan, umat lebih percaya kepada mereka daripada ulama yang belajar puluhan tahun dari pesantren ke pesantren, dari kitab ke kitab. Cukup punya followers ratusan ribu, maka seseorang dianggap pantas bicara soal surga dan neraka. Imam Abdullah bin Mubarak berkata dalam Az-Zuhd, "Sanad adalah bagian dari agama. Jika tidak ada sanad, maka setiap orang bisa berkata sesuka hatinya atas nama Islam." Dan inilah yang terjadi. Orang-orang yang tidak pernah belajar fiqih, tidak mengenal hadis dengan derajatnya, tidak paham ilmu usul, kini berbicara seolah mereka pemegang kebenaran. Bahkan berani menyalahkan ulama besar hanya karena beda pendapat. Dalam sejarah, kita mengenal betapa berharganya ilmu di masa para sahabat. Imam Malik bin Anas saat hendak meriwayatkan satu hadis, mandi terlebih dahulu, memakai pakaian terbaik, lalu membaca hadis dengan suara tenang. Bandingkan dengan masa sekarang, ketika banyak orang membaca hadis hanya untuk konten lucu atau debat receh di kolom komentar. Krisis ini bukan hanya soal siapa yang bicara, tapi tentang siapa yang didengar. Saat umat lebih mempercayai kata-kata penyanyi yang hijrah ketimbang nasihat ulama, itu tanda bahwa cahaya ilmu mulai meredup. Bukan karena ilmu tak ada, tapi karena umat tidak mencarinya. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, disebutkan bahwa peradaban akan rusak jika ulama ditinggalkan dan orang-orang jahil dijadikan pemimpin opini. Dan ketika opini dibangun bukan di atas ilmu, maka kebenaran akan ditertawakan, sementara kebodohan dipuja. Maka tak heran jika hari ini kita mudah terjebak pada fatwa instan, agama yang hanya manis di kata, tapi pahit dalam amal. Sebab kita
telah berpaling dari pewaris Nabi, para ulama. Dan dari krisis keilmuan ini akan tumbuh bencana yang lebih gelap, fitnah yang datang bagaikan malam gulita, menghancurkan iman tanpa disadari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita." Seseorang di pagi hari masih beriman, namun di sore harinya sudah kafir. Ia menjual agamanya demi secuil dunia. Fitnah yang dimaksud bukan hanya perang fisik, tapi kekacauan akidah, kehancuran ukhuwah, dan pudarnya akhlak akibat arus informasi tanpa filter. Hari ini bentuknya adalah viral. Di era digital, satu video berdurasi 15 detik bisa membuat seseorang dibenci oleh jutaan orang dalam waktu 1 jam. Satu potongan kata, satu unggahan berita yang belum diverifikasi bisa memecah keluarga, merusak nama baik, bahkan membunuh karakter. Umat Islam pun tak luput. Sebagian saling menuduh sesat, saling membatalkan satu sama lain hanya karena potongan ceramah yang disebar tanpa konteks. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu." Ayat ini menjadi pondasi utama dari prinsip tabayyun, klarifikasi sebelum bereaksi. Tapi prinsip ini hampir hilang di tengah kecepatan jempol dan nafsu membagikan. Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwa fitnah terbesar bukanlah bala fisik, melainkan hilangnya akal sehat dan matinya hati, karena diselimuti kabar palsu dan kebencian. Dan inilah yang hari ini menguasai ruang digital. Kita lebih cepat marah daripada mencari kebenaran. Kita lebih senang ikut ramai daripada diam merenung. Bahkan, tak sedikit yang menjadikan perpecahan sebagai konten. Konflik ulama dijadikan bahan, konten lucu, ustadz saling bantah demi jumlah tayangan, umat saling menyindir lewat status. Semua ini membuat batas antara hak dan batil menjadi kabur. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Barang siapa diam dari fitnah, maka ia akan mendapat keselamatan." Tapi hari ini, diam dianggap pengecut. Tabayun dianggap kuno. Yang ramai, itulah yang dianggap benar. Jika umat tak lagi bisa membedakan kabar dengan kebenaran, maka fitnah akan terus tumbuh. Dan dari sini, kita akan melihat satu tanda lainnya muncul dari padang pasir yang menjulang. Ketika gedung-gedung tinggi menjadi kebanggaan, tapi isinya kosong dari tauhid dan takwa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing, berlomba-lomba dalam membangun bangunan tinggi." Siapa sangka sabda itu kini menjadi kenyataan harfiah di wilayah Arab sendiri. Dulu, mereka tinggal di tenda-tenda. Kini, merekalah pemilik menara pencakar langit tertinggi di dunia. Burj Khalifa menjulang lebih dari 800 meter di Dubai. Sebentar lagi, Arab Saudi akan menyusul dengan Jeddah Tower. Gedung-gedung mewah, hotel berbintang 7, mall super megah, dan komplek perumahan elit terus dibangun. Tapi di balik kejayaan fisik itu, muncul tanya besar. Apakah iman tumbuh seiring ketinggian? Beton, Imam Ibn Rajab dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam hadis itu bukan semata-mata gedung tinggi, tapi semangat kesombongan yang melandasinya. Lomba membangun bukan untuk kebutuhan, tapi demi gengsi, pamer, dan mengukur harga diri dengan tinggi bangunan, bukan kualitas ibadah. Ironisnya, banyak proyek megah dibangun di atas keringat buruh migran yang hidup dalam keterbatasan, digaji rendah, bahkan tidak memiliki akses yang layak untuk beribadah. Pembangunan yang mengatasnamakan kemajuan justru menindas yang lemah, menanggalkan adab, dan meredupkan spiritualitas. Kehidupan mewah di balik dinding hotel
berbintang seringkali menjauhkan manusia dari kesederhanaan yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah-rumah semakin tinggi, tapi hubungan keluarga semakin renggang. Mal semakin besar, tapi syaf masjid di sekitarnya semakin longgar. Teknologi semakin canggih, tapi akhlak makin asing. Quran Surat Al-Hadid ayat 20 pun telah memperingatkan, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling berbangga dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan hancur. Ayat ini menegaskan bahwa kesenangan dunia hanyalah fata morgana, dan tak ada satupun gedung yang bisa menahan manusia dari kematian. Lalu apa artinya gedung tinggi jika isinya tak menyentuh langit dengan sujud? Apa gunanya kemewahan jika tauhid tak menjadi pondasinya? Kita tak sedang menghina kemajuan, tapi mengingatkan bahwa tanpa iman, kemajuan hanyalah jalan pintas menuju kesombongan. Dan ketika bumi telah dipenuhi bangunan megah tapi hati manusia semakin kosong, bersiaplah menyambut tanda berikutnya. Saat ilmu mulai dicabut dari dada-dada manusia dan kebodohan dipuja seolah kebenaran. Sebab tak ada bangunan setinggi apapun yang bisa menyelamatkan dari kebodohan yang dijaga oleh keengganan belajar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dari manusia begitu saja, tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat pemimpin bodoh. Mereka ditanya, lalu menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Sabda itu kini menjadi kenyataan yang kasat mata. Di saat teknologi makin canggih, ilmu agama justru makin ditinggalkan. Generasi muda kini bisa paham fisika kuantum, mahir coding, fasih berbahasa asing, tapi tak tahu bagaimana cara tayamum saat tidak ada air. Mereka bisa menjelaskan teori algoritma, tapi bingung membedakan mana rukun salat dan mana sunnah. Kajian agama dianggap membosankan, kitab-kitab klasik dianggap kuno. Majelis ilmu di masjid ditinggalkan, tapi konser musik dan podcast gosip justru penuh sesak. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi sebagian dari setiap golongan untuk memperdalam ilmu agama dan memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali? Ini adalah perintah untuk mencintai ilmu agama, tapi hari ini yang justru dicintai adalah sensasi, bukan substansi. Imam Syafi'i berkata dalam Diwan Al-Imam Al-Syafi'i, barang siapa ingin dunia, hendaklah ia dengan ilmu. Barang siapa ingin akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Tapi ilmu yang dimaksud bukan sekadar pengetahuan teknis, melainkan ilmu yang menghidupkan iman dan menjaga syariat. Sistem pendidikan hari ini secara terang-terangan menjauhkan generasi dari akar iman. Pendidikan agama hanya disisipkan sebagai pelengkap, sementara identitas tauhid dan adab Islam dikikis perlahan. Lulusan sekolah unggulan tidak sedikit yang tak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Anak-anak dibesarkan untuk menjadi pintar, tapi bukan untuk menjadi taat. Kita hidup di zaman di mana orang yang hafal Al-Quran dianggap aneh, tapi yang hafal lirik lagu dianggap keren. Yang mendalami ilmu hadis dicap radikal, tapi yang bicara vulgar disambut hangat. Inilah zaman yang disebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai zaman jahiliyah baru, bukan karena tak ada ilmu, tapi karena ilmu dibuang demi kenikmatan sesaat, dan ketika kebodohan dipilih karena lebih menghibur, maka ilmu yang tersisa hanya akan menjadi hiasan buku-buku yang berdebu. Dari sini, satu gejala lain mulai menjalar. Datangnya kematian mendadak, musibah tanpa aba-aba, dan ajal yang tak lagi bisa ditebak. Saat itulah manusia terkejut bahwa hidup yang dibangun tanpa ilmu hanya berakhir dalam penyesalan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Thabrani, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kematian mendadak. Sebuah isyarat yang kini terasa akrab di telinga kita. Hari ini kita sering mendengar kabar seseorang yang masih sehat, tersenyum, aktif bekerja.
tiba-tiba meninggal. Tanpa sakit panjang, tanpa isyarat, jantung berhenti, otak membeku, nyawa dicabut dalam hitungan detik. Serangan jantung usia muda, stroke ringan yang mematikan, gagal napas saat tidur, semua itu makin sering terdengar. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai rutinitas yang mulai kita anggap biasa. Dan inilah bahaya paling mengerikan dari zaman akhir, ketika kematian datang cepat dan manusia belum sempat memperbaiki diri. Pandemi global yang melanda dunia menjadi bukti nyata. Jutaan jiwa melayang dalam waktu singkat. Banyak yang belum sempat bertaubat. Banyak pula yang mati dalam keadaan lalai. Belum lagi bencana alam yang datang silih berganti. Gempa bumi dalam hitungan menit, banjir bandang yang menelan desa, kebakaran hutan yang melumat kota. Semua ini bukan hanya musibah tapi peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 94, "Kami tidak mengutus seorang nabi pun ke suatu negeri, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesengsaraan dan kesempitan agar mereka merendahkan diri." Maka jika bencana datang terus-menerus, tapi manusia tak juga berubah, artinya hati mereka telah tertutup dari peringatan. Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid menulis bahwa kematian mendadak adalah salah satu bentuk hukuman tersembunyi bagi umat yang lalai. Ia datang seperti pencuri, tidak memilih tua atau muda, tidak menunggu kesiapan, dan orang yang menunda taubat hari ini belum tentu bangun esok pagi. Kita hidup dalam masa di mana waktu sangat cepat, tapi kesadaran sangat lambat. Kita disibukkan oleh dunia tapi dilalaikan dari kematian. Maka pertanyaannya bukan kapan ajal datang, tapi dalam keadaan seperti apa kita akan menghadapinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam hadis riwayat Ahmad, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian, manusia akan sadar betapa pendek hidup ini, dan betapa sia-sia dunia yang ia kejar siang malam. Semua tanda-tanda telah kita lihat. Semua nubuah telah terbukti, maka kini bukan saatnya mencari pembenaran, tapi mencari keselamatan. Sebab, jika detik ini adalah kesempatan terakhir, maka apakah kita siap mati dalam keadaan tidak taat? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dalam sepi, ketika suara hati lebih jujur dari apapun yang kita tampilkan kepada dunia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga 10 tanda besar akhir zaman yang sudah terjadi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebelum terlambat. Jangan lupa dukung terus channel Lauhul Mahfudz dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.